Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-teman sekalian, para pendengar, para penyimak, kali ini kita akan mencoba untuk mendengarkan beberapa kajian ilmiah, beberapa hasil riset akademik, dan juga nasihat dari para ulama. Kita akan berusaha untuk berpikir objektif. Kita akan menyikapi ini dengan netral gitu loh. Artinya kita mengambil poin-poin dari apa yang disampaikan oleh video yang akan kita putar, akan kita lihat, akan kita simak, dan akan kita dengarkan bersama-sama. Nah, mudah-mudahan ini membawa hikmah dan barokah, juga menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama simak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam bukan agama nasab. Agama Islam adalah agama ilmu. Pewaris para nabi bukanlah keturunannya, tapi pewaris para nabi adalah dia yang mengambil ilmunya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tidak boleh ada orang yang merasa lebih berhak atas agama Islam kecuali para ulama. Tidak boleh ada orang merasa lebih berhak atas agama Islam dalam sisi apapun, hanya bergelar nasab saja, tapi dia harus mewarisi ilmunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang mengaku cucu Nabi tapi dia tidak punya ilmunya baginda Nabi tidak berhak bicara atas nama agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berhak bicara tentang agama Islam adalah pewarisnya baginda Nabi, yaitu para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil dari baginda Nabi mustika ilmunya baginda Nabi, jailan an jailin, khalafan an khalafin, dari satu generasi ke generasi yang lainnya, dari satu guru ke guru yang lainnya. Selain para ulama, tidak boleh ada orang yang berbicara tentang Islam tanpa dia punya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, yang malam hari ini kita khauli beliau sebagai Sultanul Aulia, sebagai ulama besar, adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun dalam sisi silsilah dipermasalahkan oleh para ahli nasab, tetapi itu semua karena apa? Karena baginda Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semasa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai cucu baginda Nabi. Kemudian ketika beliau wafat, maka anak cucunya menulis nasab yang diketahui daripada kakeknya ini.
dan diragukan oleh ahli nasab. Tetapi hari ini, beberapa bulan yang lalu, cucu-cucu beliau yang ada di Syria sudah mengadakan tes DNA, uji DNA yang menyatakan bahwa betul terkonfirmasi secara ilmiah bahwa keturunan daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa quddisa sirruh adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya kalau DNA-nya sesuai dengan DNA orang Arab, sesuai dengan DNA Bani Hashim, sesuai dengan DNA daripada Bani Abi Talib, ayah daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, di situ kita sama-sama mendengarkan barusan akan pemaparan yang disampaikan dalam video pendek tersebut oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau kita menyikapinya secara objektif, di situ tidak ada sebenarnya isu-isu yang digiring, yang diviralkan saat ini bahwasanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu mendustakan nasabnya para habaib di Indonesia, atau seperti yang rame lah, sampean semua mungkin sudah sama-sama tahu karena sudah sangat viral sekali. Padahal di situ sebenarnya Kiai Imaduddin Usman itu ingin menekankan bahwasanya pewaris para nabi itu adalah seorang ulama. Nah, pewaris ini maksudnya bagaimana? Nabi itu adalah suri tauladan kita selaku umat Islam. Jadi tolak ukur kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, karena kita tidak hidup di zaman Kanjeng Nabi, kita tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi, lalu bagaimana kita itu bisa mengetahui agar supaya kita itu bisa menjadikan sosok Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan kita? Ya tentunya melalui para ulama gitu loh. Karena Nabi sendiri mengatakan para ulama lah yang menjadi pewaris para nabi. Maka yang wajib kita dengarkan, yang wajib kita taati itu adalah para ulama gitu loh. Dan penyebutan para ulama ini tidak menafikan para habaib, tidak menafikan dzurriyyah Nabi gitu loh. Kenapa? Karena ulama ini di dalamnya itu bisa seorang habaib yang menjadi ulama, bisa dzurriyyah Nabi yang menjadi ulama, bisa orang pada umumnya yang menjadi ulama. Pada intinya ulama ini kan orang-orang yang mewarisi keilmuan Nabi Muhammad SAW, yang mana dia itu hidupnya mengabdikan diri untuk dakwah, untuk mencerdaskan umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk mengawal umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam rangka meningkatkan iman dan takwanya, dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya rasa itu poinnya gitu loh. Nah, kemudian beliau mengatakan, contoh misalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak pernah mengaku dirinya sebagai salah satu cucunya Rasulullah SAW. Bahkan nasabnya sempat diragukan karena di zaman beliau itu tidak termasyhur beliau sebagai dzurriyyahnya Nabi. Yang lebih masyhur itu adalah beliau adalah seorang wali pimpinan Thariqah Al-Qadiriyah, itu yang lebih masyhur itu. Nah, sehingga ketika beliau wafat, keturunannya menulis silsilahnya dalam manakibnya, itu disangsikan oleh para ulama ahli sejarah dan ahli nasab gitu loh. Nah, kemudian dilakukanlah tes DNA untuk mengakhiri fitnah itu. Akhirnya ternyata terkonfirmasi melalui tes DNA bahwasanya beliau memang DNA-nya itu sama persis dengan DNA-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira demikian. Nah, mari kita simak video yang berikutnya. Sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur. Semuanya berdasarkan penelitian dan referensi yang saya dapatkan.
Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini sebenarnya menjadi teka-teki besar, karena kitab yang mencatat tentang nasab yang paling awal adalah terbit pada abad 5 Hijriah, yaitu kitab Tahdzibul Ansab karangan Imam Ubaidillah. Dan pada abad berikutnya Imam Fakhrur Razi mengarang kitab Syajarah Al-Mubarakah yang mencantumkan tentang nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Jadi Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, Imam Ahmad al-Muhajir itu putranya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi putranya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib putranya Imam Ali Al-Uraidi. Imam Ali Al-Uraidi putranya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq putranya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir putranya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin putranya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai 12 keturunan, 12 generasi. Di dalam sejarah awal diterbitkannya kitab tentang nasab, Ali Al-Uraidi ini benar-benar ada dan statusnya sahih dzurriyyah Rasulullah. Karena Imam Ali Al-Uraidi ini juga meriwayatkan hadis dan banyak dicantumkan sanadnya oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Imam Ali Al-Uraidi ini wafat pada tahun 210 Hijriah. Jadi jelas setelah Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib mempunyai anak yang bernama Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir, ya. Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Ja'far, Abu Ja'far yang menurunkan keturunan di daerah Roy, ya. Yang kedua Ali, dan yang ketiga adalah Husain bin Sabur. Ali ini menurunkan keturunan di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Jadi tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Terputus di sini nih, terputus di Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu. Tolong, Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini, terputus, teka-teki, misteri. Ada kitab yang diterbitkan pada abad 13 Hijriah. Ini kan abad 13 Hijriah. Rujukannya dari kitab yang diterbitkan pada abad ke-10. Nama Ubaidillah ini muncul. Padahal referensi, akurasi primer itu harus sesuai dengan zamannya. Imam itu masih hidup
atau paling enggak secara sekunder setelah beliau wafat ada buku yang paling tua sebagai rujukan awalnya. Nah, buku nasab paling tua itu diterbitkan pada abad 5 Hijriah karangan Imam Ubaidilli dengan nama kitab Tahdzibul Ansab. Lalu disempurnakan lagi oleh Imam Fakhrur Razi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini abad 6 Hijriah, bukan Masehi loh, Hijriah. Namun di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Fakhrur Razi ini menyebutkan bahwa qala Fakhrur Razi fi Syajaratil Mubarakah amma Ahmad al-Idhi fa'atibihi min thalathati banin Muhammad Abu Ja'far bin Roy wa Ali bin Ramlah wa Husain akibihi bin Sabur. Jadi Imam Ahmad al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Abu Ja'far, Ali dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru pada abad 10 Hijriah Ubaidillah ini dibarengkan pada awal hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut Yaman. Bahkan sampai cucu-cucunya, yakni 3 cucu dari Imam Ubaidillah yang bernama satu Ismail alias Basri, yang kedua adalah Alawi, yang ketiga adalah Jadid. Nah, Alawi inilah yang menurunkan Habib-Habib yang ada di Indonesia dengan gelar Alawi, Bani Alawi atau Alawiyin, yang akhirnya pada tahun 1928 didirikanlah Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah tahun 1928 di Batavia atau Jakarta, Betawi. Sekarang ketua Robitoh Alawiyah siapa? Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf atau As-Saqqaf dari Pasuruan itu, Sidogiri itu. Jadi Ubaidillah ini bukan putranya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Jadi terputus di sini misterinya. Siapa yang ketika itu rujukan saya adalah Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi ini juga seorang mufassir dan sejarawan, ilmuwan, ulama yang sangat teliti dan hati-hati dalam menyimpulkan semua masalah, khususnya tentang nasab. Supaya apa? Nasab ini tidak disalahgunakan, yang akhirnya menjadi fitnah. Baik kawan-kawan sekalian, nah video yang kedua ini berisi tentang riset akademik. Jadi riset akademik ini kan sah-sah saja apabila ada orang yang memang konsen di bidang sejarah, memang konsen di bidang ilmu silsilah nasab, para ulama, para walinya Allah, itu kan sah-sah saja, siapapun boleh gitu loh. Nah, cuman yang kita ambil poinnya di situ adalah bagaimana beliau itu melakukan risetnya gitu loh. Bahwasanya ada keterputusan periwayatan sejak abad ke-5 sampai abad ke-10 gitu loh. Nah, yang jadi permasalahan di situ, yang menjadi pokok pembahasan di situ adalah ketersambungan nama Ubaidillah yang diklaim sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, atau yang dikenal di Indonesia Ahmad bin Isa Al-Muhajir, itu yang menjadi datuk daripada Bani Alawi yang kita kenal dengan gelar para habaib. Nah, kenapa kok dikatakan ada keterputusan periwayatan gitu loh? Karena sejak abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 nama itu tidak tercatat dalam literatur kitab-kitab sejarah dan nasab gitu loh. Nah,
nama Ubaidillah itu baru muncul pada abad ke-10 gitu. Tapi dalam beberapa riset yang saya ikuti di berbagai macam channel YouTube ya, itu banyak. Pertama yang muncul nama itu pada abad ke-10 itu namanya Abdullah. Nah, Abdullah itu yang pertama keluar itu. Bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, kemudian pada abad ke-12-13 gitu loh. Nama itu berubah dari Abdullah menjadi Ubaidillah gitu loh. Dan ada keterangan di situ. Kenapa kok dikenal Ubaidillah? Bukan Abdullah, atau kenapa kok berubah jadi Ubaidillah yang tadinya Abdullah? Oh, itu ditasghir gitu loh, karena ketawaduan Sayyid Abdullah, karena ketawaduannya Sayyid Abdullah itu sehingga namanya ditasghir menjadi Ubaidillah. Itu konfirmasinya gitu. Nah, kemudian keterputusan periwayatan ini yang sedang diteliti oleh para ulama-ulama sejarah, para pemerhati sejarah dan pemerhati silsilah ulama-ulama khususnya di Indonesia bahkan sampai di luar negeri sana. Jadi tidak ada niat buruk atau mungkin niat untuk menjatuhkan salah satu pihak di antara para habaib, itu tidak ada. Ini murni adalah riset akademik gitu loh. Maka kalau mau membantah riset ini, ya bukan kita yang membantah gitu. Yang membantah ya lembaganya. Siapa? Lembaga Maktab Daimi Rabita Alawiyin. Itu yang akan membantah gitu loh. Jadi ada konten video berisi riset akademik dijawab dengan konten video bantahan atas riset akademik tersebut gitu loh. Nah, sayangnya ini yang membantah ini ternyata bukan para ahli sejarah dan juga bukan ahli nasab, sehingga jawabannya itu udah kemana-mana gitu ya. Nah, intinya kita tetap objektif. Nah, ada juga yang membantah riset akademik yang disampaikan tadi itu dengan mengatakan Tahdzibul Ansab dengan Syajaratul Mubarakah itu kitabnya Syiah katanya gitu. Jadi kalau kitabnya Syiah ngapain gitu loh kan? Itu kitabnya Syiah, kitab palsu apa segala macam gitu kan. Nah, karena kan beliau menyebutkan beberapa kitab, diantaranya Tahdzibul Ansab yang ditulis pada abad ke-5 dan Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis abad setelahnya yaitu abad ke-6. Nah, ini akan menjadi blunder sendiri gitu loh. Karena apa? Karena kita tahu gitu loh. Sumber keilmuan agama yang kita yakini ya, agama Islam itu selain Al-Quran itu ada kitab Sahih Bukhari gitu loh. Nah, di dalam kitab Sahih Bukhari itu kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam hadis Sahih Bukhari itu yang kita kenal sebagai kitab hadis literatur tertinggi dalam kesahihannya, itu perawinya banyak yang dari kalangan Syiah, itu banyak, bahkan Syiah yang ekstrim yang disebut dengan Syiah Gulat gitu loh. Nah, itu kan akan jadi blunder gitu loh. Makanya kita harus objektif menyikapi apapun yang terjadi, apalagi tentang masalah riset ilmiah, kajian ilmiah dan lain sebagainya. Kita harus objektif gitu loh. Harus berdasarkan husnudzon gitu. Nah, baik, kita akan simak video yang berikutnya dari Gus Fuad Pleret dan Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kita benci itu kan kekeliruannya, kelakuannya, siapapun, bahkan Abu Jahal yang kita benci itu kejahalannya, bukan orangnya. Itu loh, jangan salah. Kalau saya nggak bisa, kalau dengan itu, kelompok itu, meskipun mereka salah, saya tidak bisa benci dengan kesalahannya. Loh, kamu berarti menentang perintah Rasulullah dong. Rasulullah aja bilang, kalau Fatimah mencuri, aku sendiri akan potong tanganku. Fatimah itu kan orang yang paling dicintai Rasulullah. Itu loh. Siapa yang lebih mencintai Fatimah Az-Zahra selain Rasulullah? Nggak ada yang bisa menandingi cinta Rasulullah kepada Fatimah Az-Zahra, putrinya yang sangat dicintai itu. Beliau mengatakan aturan adalah aturan, keliru adalah keliru, salah adalah salah. Karena Allah tidak suka yang salah. Karena Allah itu benci kesalahan. Maka kita harus membenci kesalahannya, tapi tidak pernah membenci orangnya. Nah, ini jangan salah. Itu loh. Jangan Habib, jangan ulama. Orang biasa saja kita tidak boleh benci kok. Yang kita benci itu kelakuannya. Jangan cuma kesalahan, kekafiran saja. Yang kita benci itu kekafirannya, bukan orangnya loh. Jangan salah loh. Nah iya. Kalau istriku atau anakku yang salah, aku tetap tidak bisa membenci kesalahannya. Kan sama aja begitu.
Kalau kamu cinta, kalau yang kamu cinta itu salah, ditegur. Mbok didatangi diam-diam, lo dia itu keluar-keluarnya di media sosial ya masalahnya kan gitu. Ya kan sesuai dengan al-udhun bil udhun kan itu di malam itu. Itu tak? Ya sesuai dengan anunya dong. Yang saya mau itu adalah orang-orang yang masih ragu gitu loh, yang masih bimbang gitu loh, merumuskan cinta gitu. Aku dengan anakku jelas cinta dong. Kalau nggak cinta namanya gila dong. Anakku kelakuannya salah, oleh Pak Wan didukung, marah saya sama Pak Wan. Alasannya Pak Wan, karena aku mencintai anakmu ya Pak Kiai, jadinya aku dukung dia salah mau benar mau salah tetap cinta. Saya marah dengan Pak Wan. Kalau begitu caranya. Anakku melakukan kesalahan, Pak Wan memarahi anakku, mengingatkan dengan keras. Aku senang sama Pak Wan, berterima kasih sama Pak Wan. Terima kasih ya Pak Wan sudah mengingatkan anakku. Anakku itu sulit sekali diingatkan. Dan gak ada yang berani mengingatkan anakku kecuali engkau kan gitu. Aku berterima kasih. Ini anakku. Bayangkan kalau anak Rasulullah melakukan kesalahan, aku gak mengingatkan. Bangsat kamu. Gimana hati Rasulullah? Ngono lho, Drun. Dong, gitu. Wah, aku nangis tangisan air mata buaya. Ora, kowe kadal Jawa. Tangisan air mata kadal. Bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib, ahlul bait, keluarga Nabi. Dia mabuk, Bib. Bagaimana kita, Bib? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabuk, dia bikin begini, dia bikin begitu. Ane nggak berani, Bib, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia. Ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah antar hari kiamat. Dengerin. Malah kita siap ente ngadep Nabi Muhammad. Punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin? Punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak. Mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia, cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh. Saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat terus dia diem. Kenapa? Gak enak anaknya Habib. Lo khianat. Lo gak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong. Gak enak anak Habib. Bukan gak enak, engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Nanti khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita. Ini yang udah pada kawin punya anak, kita cinta sama anak kita, apa yang dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diem? Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah, kita diem? Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian biar dia mabok, begitu? Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabok. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan, karena itu kita pukul dia, bahkan mungkin kita usir supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang, kita nggak mau dia jadi pelacur, karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Bib, saya takut. Ya jangan ngomong cinta, jangan ngaku cinta, ngomong kosong. Nah, baik teman-teman, sudah dapat ya poinnya ya dari apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret dan juga Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Saya rasa tidak perlu saya syarahi apa yang beliau-beliau telah sampaikan, dan sama-sama kita simak dan kita dengarkan bersama. Pada intinya gitu kan, kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW ya.
man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Apa artinya? Idza ra'a minkumul munkar, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, sesuatu yang tidak sesuai dengan yang semestinya, falyughayyir biyadihi, gitu loh. Maka rubahlah dengan tangan kamu. Lah merubah dengan tangan ini apa? Maksudnya dengan kekuasaan, gitu loh. Nah, kalau kita nggak punya kekuasaan untuk merubah itu karena kita bukan aparatur pemerintah, kita bukan orang yang berwenang di bidang itu, fa illam yastati fa bilisani, maka kalau kamu bukan orang yang punya kapasitas untuk merubah itu dengan kekuasaan kamu, maka nasihati dia, fa bilisani, dengan lisan, gitu loh. Nah, dengan lisan ini kita nasihati dia. Nah, lisan ini bisa dengan menasihati melalui video, menasihati melalui surat menyurat, atau langsung bertatap muka dengan orangnya. Ya, berbagai macam, banyak caranya dan medianya. Fa'ilam yastati, kalau itu pun nggak bisa karena saya nggak punya ilmunya, nggak tahu caranya bagaimana saya bikin konten video untuk menasihati mereka, saya nggak bisa nggak menemui mereka karena saya nggak punya linknya. Fa'ilam yastati fa biqalbi, maka ingkari dengan hati, ingkari dengan hati. Nah, keingkaran dengan hati ini, wa dzalika adhaful iman, itu adalah posisi terlemah dari orang yang beriman. Bukan imannya yang lemah, tapi posisi orang beriman yang terlemah itu, dia tidak punya kapasitas untuk merubah kemungkaran itu dengan kekuasaannya, karena dia bukan bagian dari orang yang berkuasa, atau dia tidak mampu menasehatinya karena memang dia bukan bagian dari para ulama yang memiliki cara, memiliki pengetahuan, memiliki ilmu untuk menasihati mereka. Akhirnya apa? Yaitu posisi terendah bagi orang yang beriman. Nah, kira-kira demikian video yang bisa kita simak bersama-sama, kemudian kita ulas poin-poinnya. Pada intinya, teman-teman sekalian, kita kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kita harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Jadi berbaik sangka ini kalau saya terjemahkan dalam konten ini, kita harus objektif dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Jangan kita ambil positifnya, jangan kita ambil negatifnya, kita ambil positifnya. Negatifnya kita buang jauh-jauh, gitu kan. Kenapa? Sayang. Positifnya bisa untuk kita jadikan bekal menjalani hidup agar supaya lebih baik lagi. Negatifnya kita buang supaya apa? Supaya tidak mengotori hidup kita, gitu loh. Karena tujuan kita itu adalah mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semuanya itu senantiasa mendapatkan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah SAW fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.